Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Sri Lestari dengan nomor induk mahasiswa 20202010071, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi PGMI. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah matematika dosen pengampu Bapak Puadilah Ali Sofyan MPD. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting karena ilmu matematika berhubungan dengan segala ilmu lainnya. Sehingga matematika selalu diajarkan pada siswa mulai dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi. Matematika merupakan ilmu yang melatih penalaran untuk berpikir logis, sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu matematika ialah ilmu yang mengajarkan berpikir dengan cerdas dan kritis. Kekhasan matematika sebagai suatu cara berpikir. 1. Karakteristik matematika. Matematika memiliki konsep yang terstruktur berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk, dan konsep inilah yang harus mampu dikuasai agar mampu memahami seluruh konsep yang ada. Hal ini karena sebenarnya pelajaran matematika hanya memerlukan penguasaan pada tingkat dasar. Dengan memahaminya, dapat dipastikan meskipun naik ke jenjang yang sedikit sulit, pasti akan mampu menyelesaikan dengan baik karena telah memahami konsep sebelumnya. Dalam matematika, karakteristik pembelajaran matematika itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Menurut Suherman, beberapa karakteristik tersebut sebagai berikut. 1. Pembelajaran matematika berjenjang. 2. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. 3. Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. 4. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Sedangkan menurut Karso dan kawan-kawan, karakteristik khas dalam pelajaran matematika yaitu 1. Matematika merupakan ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu lain. Contoh, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Misal, kita ambil beberapa buah bilangan ganjil, baik ganjil positif maupun ganjil negatif. Misalnya, 1 ditambah 3 sudah dipastikan hasilnya genap, yaitu 4. 2. Matematika merupakan ilmu yang terstruktur dengan konsep-konsep dalam matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis dimulai dari konsep yang sederhana ke konsep yang paling kompleks. Sehingga harus memahami dengan baik konsep awal agar mampu memahami konsep berikutnya. Contoh, siswa yang ingin mempelajari materi volume balok, maka siswa harus mempelajari terlebih dahulu konsep rusuk, titik sudut, bilangan bidang datar persegi dan persegi panjang, dan akhirnya sampai pada konsep volume balok. 3. Matematika merupakan ilmu tentang pola dan hubungan dalam matematika. Konsep satu dengan konsep lainnya saling berhubungan dan seringkali dicari keseragaman seperti kerututan, keterkaitan, pola dari sekumpulan konsep-konsep yang merupakan representasi untuk membuat suatu generalisasi. Contoh, 3 dikali 7 sama dengan 21. Dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7, dan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Matematika sebagai ilmu pelayanan ilmu telah dikatakan sebelumnya bahwa matematika berhubungan dengan berbagai ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi, teknik, dan lainnya. Seperti dalam buku akuntansi matematika digunakan untuk mengolah data, dan ilmu ekonomi matematika digunakan untuk menganalisis keseimbangan pasar. Adapun matematika disebut ratu, artinya layaknya seorang ratu. Matematika selalu dikagumi, dihormati, mandiri, dan selalu dibutuhkan. 5. Matematika adalah bahasa, yaitu bahasa yang melambangkan serangkaian dari pernyataan. Contohnya, matematika terdiri dari simbol-simbol yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki makna yang luas. Misalnya, simbol perkalian, seperti X. 2. Pemahaman konsep berpikir dalam matematika. Hakikat matematika secara singkat dapat diwakili oleh beberapa karakteristik matematika, yaitu 1. Karakteristik erat.
antara belajar matematika dengan pola bernalar. Terkadang matematika tidak melulu tentang rumus, cukup memakai maksud dan memahami maksud, mampu mengelogikakannya, dan dapat dipastikan mampu mengatasi persoalan yang diberikan. 2. Matematika dirancang dan dikembangkan dengan pola berpikir induktif dan deduktif, menggunakan berbagai teknik dan manipulasi matematika. 3. Banyak teori matematika yang muncul karena dipicu oleh kebutuhan akan pemecahan masalah dalam situasi nyata. Aspek teori dan penerapannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Pembelajaran matematika untuk berpikir tinggi sudah seharusnya kita mulai upgrade cara berpikir yang tinggi agar mampu bertahan dalam menghadapi perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi yang begitu pesat. Karena ilmu pendidikan matematika harus mengarah pada pengembangan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. HOTS adalah kemampuan berpikir yang berada pada taraf aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Kekhasan matematika dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. 1. Kegunaan matematika dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, matematika seringkali hadir dengan membawa konsep-konsep yang membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Prinsip matematika yang diterapkan menjadikan matematika sebagai disiplin ilmu yang sangat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ketika siswa mampu menyelesaikan masalah matematika, diharapkan lebih mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir kreatif pun dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dimiliki melalui belajar menyelesaikan masalah matematika. Informatika. Matematika diskrit merupakan dasar ilmu untuk mempelajari pendidikan informatika atau lebih sering dikenal dengan ilmu komputer. Matematika aplikasi ialah suatu bentuk pengaplikasian ilmu matematika dalam memahami dan memecahkan masalah yang ada dalam ilmu pemasaran dan bisnis. Matematika terapan tersebut secara umum disebut matematika diskrit. Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk memahami teknik informatika seperti algoritma, struktur data, berbasis data, automata teori, bahasa formal, jaringan komputer, kriptografi, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi, pengembangan perangkat lunak, dan sebagainya. 2. Topik matematika diskrit. 1. Teori ilmu komputer membahas bagian yang berhubungan dengan komputer. Hal ini erat dengan teori grafis dan logika. Dibahas pula tentang algoritma untuk perhitungan dengan komputer. 2. Teori informasi membahas kuantifikasi dari informasi berhubungan erat dengan teori coding yang digunakan untuk mendesain jaringan transmisi data efisien, dapat dipercaya, serta metode penyampaiannya. 3. Logika membahas tentang keabsahan, konsistensi, kelayakan. 4. Kelengkapan dari sebuah pernyataan. 5. Teori set atau himpunan merupakan koleksi dari objek. 6. Kombinatorika mempelajari bagaimana pengaturan dari objek-objek dan lain-lain. Peran matematika dalam perkembangan iptek menurut Herman Suherman. Peran matematika dalam perkembangan iptek adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan algoritma. Yang termasuk ke dalam kemampuan ini antara lain adalah melakukan operasi hitung, operasi himpunan, dan operasi lainnya. Juga menghitung ukuran tendensi sentral dari data yang banyak dengan cara manual. 2. Melakukan manipulasi secara matematika. Yang termasuk ke dalam kemampuan ini antara lain adalah menggunakan sifat-sifat atau rumus-rumus atau prinsip-prinsip atau teorema-teorema dalam pernyataan matematika.
3. Mengorganisasikan data. Kemampuan ini antara lain mengorganisasikan data atau informasi, misalnya membedakan atau menyebutkan apa yang diketahui dari suatu soal atau masalah dari apa yang ditanyakan. 4. Memanfaatkan simbol, tabel, grafik, dan membuatnya. Kemampuan ini antara lain meliputi menggunakan simbol, tabel, grafik untuk menunjukkan suatu perubahan atau kecenderungan dan membuatnya. 5. Mengenal dan menemukan pola. Kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan menarik kesimpulan dari suatu hasil hitungan atau pembuktian suatu rumus atau formula. 4. Fungsi pembelajaran matematika SD atau MI. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa untuk memiliki kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Dengan mempelajari matematika, siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dapat menghitung, dapat menggunakan kalkulator, komputer, dan lain-lain. Siswa yang mempelajari matematika juga dapat berpikir kritis, logis, dan berjiwa kreatif. Oleh karena itu, mengingat peranan matematika yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka diperlukan pengajaran matematika sejak dini. C. Pihak-pihak yang memerlukan matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbagai cabang ilmu, banyak sekali pihak-pihak yang memerlukan matematika. Di antaranya, matematika dibutuhkan untuk penjual dan pembeli, matematika dibutuhkan untuk keluarga, matematika dibutuhkan di lingkungan sekolah, matematika dibutuhkan oleh seorang arsitek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.